Siapa tadi yang mau presentasi yang biru ya? Saya Ya, kasih yang ke biru. siapa nih? Siapa yang biru? Ke Puspa aja mungkin ya. Ika, lanjut. Ini ada anggota kelompok satu, teman-teman, ada Andrian Rohmat dengan judul dari penelitiannya itu pengaruh transaksi e-commerce terhadap peningkatan UMKM bidang fashion. Kemudian ada Dini Hardiani mungkin ya ini tipe Dini Hardiani tentang analisis efektivitas pemanfaatan e-commerce dalam meningkatkan pendapatan UMKM di daerah Majalaya. Kemudian ada Fauzia Ardi Zuniaria tentang pengaruh pemanfaatan e-commerce pada UMKM Mikro, Krusial, dan Sativa di Pasar Andir Bandung. Next ada Husni Abdul Aziz about keberlangsungan bisnis fashion dalam sektor UMKM. Kemudian ada dari Puspa Pitaliani tentang finalisasi dan digitalisasi di masa pandemi. Dan yang terakhir dari Sabrina Apriani tentang analisis UMKM pada tren fashion di era milenial. Oke, next slide. Nah, yang pertama akan diawali dari Andrian, analisis SWOT 1 dari toko Sakinah Kerudung. Silahkan Andrian. Ya, terima kasih Rika. Langsung aja ya. Analisis SWOT toko Sakinah Kerudung. Yang pertama, strike atau kekuatan jaringan distribusi yang kuat. Maksudnya, toko Sakinah Kerudung telah berdiri lebih dari 10 tahun lamanya sehingga memiliki distribusi yang cukup kuat dan bisa menyebar ke berbagai konsumen. Yang kedua, otomatisasi sistem. Sakinah Kerudung telah memiliki otomatisasi yang memungkinkan toko ini memproduksi dengan kualitas yang cukup baik. Yang ketiga, supplier yang bisa diandalkan. Maksudnya memiliki banyak supplier terpercaya yang tidak mungkin membiarkan terjadinya masalah pada rantai pasokan. Yang keempat, lokasi strategis. Maksudnya lokasi usaha yang terletak di kawasan yang ramai dan padat penduduk sehingga memungkinkan dapat menarik lebih banyak konsumen. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan terutama dalam bidang UMKM Sakinah Kerudung ini tentunya tidak ada berdiri dari satu hal ini menjadi kelemahan hampir setiap pebisnis yang memungkinkan pesaing berdiri terlebih dahulu sehingga membentuk inovatif dan kreatif bagi pengusaha yang ingin membuka usaha dalam bidang yang sama. Yang ketiga, opportunity atau peluang inovatif dan kreatif. Maksudnya toko Sakinah Kerudung ini memiliki peluang yang besar untuk menguasai pasar tentunya di bidang kerudung karena toko ini sangat inovatif dan kreatif. Yang kedua, aktif dalam sistem e-commerce. Dengan menggunakan sistem e-commerce di dalam sebuah bisnis tentunya menjadi peluang yang cukup baik dari segi pemasaran atau pengenalan produk terhadap konsumen lain. Yang keempat, threat atau ancaman. Yang pertama, harga. Kenaikan harga material atau harga pokok menjadi sebuah ancaman bagi setiap pembisnis, terutama pada toko Sakinah Kerudung. Ini karena bisa menyebabkan nilai profit yang semakin menurun. Yang kedua, sistem pembayaran. Maksudnya cara pembayaran konsumen yang juga menggunakan sistem debit. Hal ini dapat membahayakan jika kredit itu macet. Ya, baik. Terima kasih, Andrian. Itu mungkin analisis SWOT-nya dari mulai strength, weaknesses, opportunity, sama threat-nya. Mungkin Ibu silakan langsung aja untuk memberi tanggapan atau mau di akhir kelompok Lanjut aja, Lanjut. Rika. Ya, terakhir nanti. Oke, yang selanjutnya ini yang punya masih Andrian di toko nshop24.id. Silahkan Andrian, lanjut. Ya, analisis SWOT toko nshop24.id. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, konsisten, disiplin, dan mengandalkan kekreativitasan dan inovatif. Yang kedua, mengikuti tren. Yang ketiga, sistem e-commerce yang komplit. Ya, seperti contohnya kayak dia tuh lebih aktif kayak di Instagram, TikTok,
hampir semua sosmednya. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Toko ini tidak memiliki toko offline, modal yang kurang untuk melengkapi fasilitas yang belum ada pada toko ini. Yang ketiga, munculnya pesaing, adanya penjual atau pesaing yang lebih lama berbisnis di bidang pasien seperti ini. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Yang pertama, tren baru. Adanya tren baru terutama yang mengarah terhadap pasien produk baju, toko ini memiliki kesempatan yang tak terbatas. Soalnya toko ini tuh lebih ke mengikuti tren gitu. Yang kedua, konsisten. Dengan tetap konsisten dan mendapatkan bisnis ini agar menjadi lebih baik, serta menggunakan sistem e-commerce yang sangat baik, toko ini mampu bersaing dengan pengusaha lainnya. Yang keempat, threat atau ancaman. Banyaknya toko-toko perusahaan yang baru dan sejenis, serta berusaha menyaingi perusahaan ini dengan menggunakan berbagai macam agar terlihat jauh lebih unggul. Terima kasih, Rika. Lanjut. Di. Ya, silakan Dini, dilanjutkan. Yang pertama ada analisis SWOT dari toko pojok grosir. Ada strength atau kekuatan, yaitu mempunyai kualitas yang bisa bersaing dengan tren lain dengan harga yang terbilang terjangkau, desain baju yang beragam, dan mampu memanfaatkan e-commerce dengan baik. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yaitu rendahnya keterampilan SDM yang dimiliki, keterbatasan SDM untuk memproduksi produk dalam jumlah besar, dan toko pojok grosir ini terkenal sebagai toko yang menjual produk secara grosir sehingga sangat sulit ketika ingin menaikkan harga, serta opportunities atau peluang, yaitu mempunyai pangsa pasar luas dalam negeri maupun luar negeri, serta perkembangan teknologi dan informasi yang pesat seperti e-commerce menunjang beberapa aspek pada perusahaan dan tren pasar ke arah desain baju rajut yang unik namun sederhana. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman, yaitu persaingan harga di marketplace dan banyaknya usaha serupa di wilayah Majalaya dan sekitarnya dengan harga yang lebih murah sehingga diperlukan strategi efektif untuk bersaing. Oke, next slide. Yang kedua ada analisis SWOT dari toko Pocuka, ada strength atau kekuatan, yaitu produk merupakan hasil produksi sendiri sehingga mengedepankan kualitas serta model mengikuti tren, harga kompetitif dan mampu bersaing, mampu menggunakan e-commerce dengan baik, biaya kain termasuk murah dan gambar bisa custom. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yaitu rendahnya keterampilan SDM yang dimiliki dan jumlah profit per produk kecil, serta opportunities atau peluang, yaitu target pasar yang luas, mulai dari low hingga high-end, dan teknologi informasi yang begitu pesat seperti adanya e-commerce yang menunjang beberapa aspek pada perusahaan. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman, yaitu banyaknya kompetitor di target pasar serupa, dan munculnya produk-produk impor yang sangat murah harganya, terlebih di marketplace yang masih menggunakan sistem banding-banding harga. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya dilanjutkan sama Fauzia. Silakan Fauzia. Oke, terima kasih Kak. Analisis SWOT Micro Official ini mempunyai kekuatan yang memiliki aset yang cukup dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, dan yang kedua jumlah karyawannya banyak, lebih dari 10 orang, sehingga mampu memenuhi kebutuhan mengenai proses dan kegiatan operasional usaha yang dijalankan. Yang ketiga, pelanggan yang ramai karena pelanggan yang lama betah untuk pembelian ulang produk mereka. Yang kedua ada kelemahannya, kurangnya terorganisir dan kurang inovasi karena mayoritas ide dan inovasi yang dijalankan harus melalui atau atas persetujuan pemilik langsung. Ketiga, peluangnya karena kurangnya adanya partner bisnis sehingga membutuhkan banyak partnership untuk meningkatkan jumlah peluang. Kemudian ancamannya tersainginya produk impor menjadi hambatan tersendiri untuk pesaing. Next. Kemudian yang kedua, pada UMKM Cativa ini memiliki kenaikan omset per tahunnya yang lumayan, dalam setahun bisa mencapai 100 sampai 500 juta.
Mungkin karena kualitas barang yang terjamin, membuat pelanggan tetap betah dan berbelanja di Catify ini. Kedua, kelemahannya, perkembangan yang lambat dan kurang adanya kerjasama yang baik karena dirasa kurang efektif dalam perorganisasiannya dan perkembangannya melalui diferensial produk yang lain. Ketiga, peluangnya dapat partner bisnis tetapi ragu dalam mengambil langkah yang lebih jauh, misalkan memiliki partner bisnis yang lebih banyak. Terakhir, ancamannya sama dengan toko mikro official, tersainginya produk impor menjadi hambatan tersendiri untuk pesaing. Strateginya mungkin bisa membuat job description yang jelas di antara pegawai, kemudian menumbuhkan diskusi antara pegawai dan owner merupakan salah satu hal yang patut diceramahi dan menambah pasar ke berbagai wilayah mungkin menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan penjualan. Kemudian dengan menambah konsumen dari dalam negeri atau luar negeri akan tentu menjadi poin plus tersendiri bagi perkembangan usaha atau mampu meningkatkan brand UKM itu sendiri. Terima kasih. Next. Teman-teman diingatkan dulu ya sebelum lanjut, waktu yang tersisa tinggal 10 menit lagi untuk kelompok ini, jadi silakan setiap orangnya untuk bisa mengoptimalkan penjelasannya. Silakan boleh dilanjut ke Husni. Ya, silakan Husni. Halo, Husni udah gabung sini. Rika atau di next dulu aja gitu sambil Oke, next dulu aja. Next dulu aja boleh. Oke, next ke Puspa. Silakan Puspa. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT mengenai LDO Store. Yang pertama ada strength, yakni harga terjangkau. LDO Store menjual harga yang memang cukup terjangkau bagi kalangan anak muda, terutama remaja, sehingga toko ini banyak sekali gitu peminatnya karena harga yang terjangkau. Yang kedua, banyak pilihan model baju. LDO Store tidak hanya menjual satu model baju saja, melainkan banyak model baju yang mereka jual. Ada seperti kardigan, rompi, terus sweater, kayak gitu juga banyak. Terus ada banyak pilihan e-commerce untuk penjualan. Di samping itu, LDO Store mempunyai tidak hanya satu e-commerce saja, yakni banyak e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada yang memungkinkan pelanggan bisa memilih gitu toko e-commerce mana yang ingin mereka kunjungi gitu. Terus ada weakness atau kelemahan, yakni yang pertama bahan terlalu tipis. Waktu saya survei, memang bahan rajutnya itu agak tipis sehingga kalau terkena itu yang tajam gitu bisa rusak gitu. Nah, terus lokasi toko yang tidak strategis. Kebetulan lokasi toko LDO Store ini masuk ke gang, terus jalan sempit jauh dari jalan raya gitu, sehingga pelanggan yang ingin langsung ke toko offline-nya agak susah karena lokasi toko yang tidak strategis. Yang ketiga, admin lama merespon pelanggan. Nah, di LDO Store sendiri, adminnya itu agak susah gitu merespon chatnya, mungkin dikarenakan hanya ada 3 karyawan, jadi terceceran begitu. Terus ada opportunities, yakni yang pertama bisa menjadi reseller. Nah, di samping itu LDO Store juga mempunyai peluang yang besar karena dia membuka jasa reseller juga untuk pelanggan-pelanggannya, yang mana dengan adanya reseller itu bisa meningkatkan penjualan bagi LDO Store sendiri. Yang kedua, strategi pasar bagi remaja wanita sangat bagus. Dikarenakan baju rajut ini kebanyakan wanita gitu ya, suka karena simple, jadi strategi pasarnya udah bagus gitu kalau buat remaja wanita. Yang ketiga, banyak penggemar baju rajut, terutama dengan harga yang murah. Nah, di LDO Store kan harganya tuh relatif murah ya, dari 55.000, jadi banyak yang menggemari, itu salah satu menjadi peluang buat LDO Store. Terus yang terakhir ada trade. Yang pertama, banyak pesaing pakaian
pakaian rajut karena tidak hanya satu saja penjual pakaian rajut, tapi banyak sekali. Ini menjadi ancaman gitu bagi LDO Store. Makanya harus meningkatkan kualitasnya. Yang kedua, plagiat model pakaian. Nah, di LDO Store tuh kebanyakan juga toko lain memplagiati kayak bikin rompi, kayak gitu karena ditambah lagi musim juga kan. Nah, yang ketiga, bahan gampang rusak gitu kalau terkena benda tajam karena rajut gitu kan. Oke, lanjut analisis SWOT. Yang kedua, Denbalisus. Yang pertama ada strength, kekuatan, yakni harga dan barang seimbang. Jadi harga dan barang yang dijual oleh Denbalisus itu seimbang, worth it to buy gitu. Enggak kayak banyak komenan gitu. Baguslah harga dan barang itu seimbang. Yang kedua, banyak model sepatu terbaru. Nah, di Denbalisus itu ngejual sepatu tuh nggak cuma satu model, tapi kalau ada sepatu terbaru pun mereka selalu jual gitu. Maaf, mereka selalu jual gitu, seperti sepatu yang lagi viral, sepatu Dukmark, mereka juga punya kok. Terus yang ketiga, lokasi toko strategis. Nah, Denbalisus ini berada di pertengahan kota Bandung, yaitu di Cibaduyut, yang mana menjadikan toko ini strategis, bisa membuat para pelanggan pembeli itu bisa langsung ke toko gitu karena strategis di tengah kota. Yang kedua ada weakness. Yang pertama, bahan sepatu karet lumayan keras. Waktu itu Puspa nyoba, emang agak keras gitu, jadi bisa bikin sepatu kaki kita lecet. Yang kedua, banyak sepatu berdebu karena waktu yang lama. Mungkin karena terjadi dampak pandemi juga, jadi beberapa sepatu ada yang terkena debu gitu, sehingga itu bisa menjadikan daya tarik kurang bagi para pelanggan. Nah, yang ketiga, penjualan di e-commerce kurang dimajukan. Karena di Denbalisus ini hanya memiliki satu saja e-commerce, yaitu Shopee, itu bisa menjadikan penjualan kurang meningkat, seharusnya ditingkatkan lagi dengan memiliki beberapa banyak e-commerce. Terus ada opportunities, yaitu strategi pasar bagus untuk semua jenjang usia. Nah, di Denbalisus ini mereka menjual tidak hanya untuk usia remaja saja, tetapi ada juga buat bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu, kakak-kakak, dan lainnya. Yang kedua, admin merespon cepat. Nah, sebaliknya dengan LDO Store, di Denbalisus ini adminnya fast respon gitu. Jadi enak gitu kita pelanggan kalau mau nanya ketersediaan barang, warna, yang kayak gitu model. Terus ketiga, ketersediaan barang banyak. Di Denbalisus ini mereka menstok barang banyak gitu, ratusan barang, jadi kita nggak usah takut kehabisan barang atau nomor sepatu atau kayak gitu. Terus yang terakhir, treat. Yang pertama, toko online susah dijangkau karena yang tadi mereka cuma mempunyai Shopee dan nama Shopee-nya juga terkesan agak sulit, jadi susah dijangkau. Yang kedua, pesaing offline maupun online, karena yang pertama, Denbalisus itu ada di Cibaduyut ya, yang dikenal dengan toko sepatu banyak banget. Jadi banyak sekali pesaing mereka. Yang terakhir, barangnya berdebu ya, itu yang bisa mengurangi tingkat daya tarik buat itu kembali. Oke, thank you Puspa. Selanjutnya kita ke Sabrina dulu ya. Nanti Husni mungkin bisa di akhir ya, teman-teman. Ke Sabrina dulu, silahkan. Udah kedengeran nggak suaranya? Maaf. Rika? Ya, sekarang suaranya udah ada. Cuman kita ke Sabrina dulu ya. Nggak apa-apa ya. Nah, aku aja ya. Silakan Sabrina. Terima kasih Rika. Oke. Yang analisis SWOT butik lapangan, yang pertama strength atau kekuatan. Harga terjangkau di sini maksudnya harga pada toko ini harga terjangkau di sini maksudnya harga pada toko ini bisa dijangkau oleh anak usia remaja atau mahasiswa. Banyak pilihan model di sini, ada banyak model tas, baju, dan sepatu. Memiliki media sosial untuk promosi
di sini mereka memiliki sosial media Instagram untuk bisa menambah daya tarik kepada konsumen. Toko di e-commerce mudah dicari. Owner interaksi baik dengan calon pembeli. Owner selalu membalas pesan pelanggan dengan baik. Yang kedua, weakness atau kelemahan, susah mencari target pasar. Yang kedua, harga mahal. Maksud di sini harga mahal yaitu untuk kalangan anak-anak tidak bisa menjangkau untuk membelinya. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Yang pertama, banyak konsumen. Sebentar, Husni boleh di-mute dulu, Husni. Ya, mute dulu. Silakan Sabrina, boleh lanjut. Oke, makasih. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Yang pertama, banyak konsumen membutuhkan produk yang dijual. Pada zaman sekarang, remaja atau orang dewasa membutuhkan produk tas, sepatu, dan baju. Adanya tren baru setiap Ya, gimana Sabrina? Oh ya, maaf, ada sinyalnya agak jelek. Adanya tren baru. Langsung aja ke threat atau ancaman. Adanya pesaing di e-commerce yang banyak yang lebih bagus dibanding produk yang dijual. Kenaikan harga. Selanjutnya analisis SWOT pada toko galeri hijabers. Yang pertama, strength atau kekuatan. Harga terjangkau. Di sini produk yang dijualkan harganya kisaran dari 15.000 sampai 35.000-an. Banyak pilihan model. Model relatif simpel seperti model segi 4, pasmina, dan jilbab instan kayak gitu. Owner interaksi baik dengan pembeli, bahan mudah didapatkan, seperti bahan ceruti, yang kayak gitu. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Yang pertama, promosi masih menggunakan WA. Di sini promosinya masih menggunakan WA, tidak menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, atau media lainnya. Target pasar masih dalam ruang lingkup pertemanan. Karena dia belum mempunyai toko. Maaf. Lanjut ya, target pasar masih dalam ruang lingkup pertemanan. Maksudnya di sini karena dia belum mempunyai toko offline sehingga paling target pasarnya lewat teman dekat-dekatnya kayak gitu. Harga bahan yang naik. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama, target pasar yang luas. Yang kedua, tren busana muslim yang meningkat sehingga bisa menjangkau untuk target kepada toko tersebut. Selanjutnya, threat atau ancaman. Yang pertama, pesaing selalu bermunculan. Yang kedua, Stop share dulu. Oke. Kelompok 2, silakan untuk mempersiapkan share screen-nya. Sebentar, saya mau bertanya untuk kelompok 1 dulu ya. Ya, boleh Bu. Sambil dipersiapkan kelompok 2. Ibu, saya nggak bisa ini, Bu. Nggak bisa. Nanti kalau ada waktu di akhir. Kalau tidak ada, ya wayahna.
Oke, untuk kelompok 1 yang ingin saya tanyakan kepada Andrian. Tadi Andrian mengatakan bahwa di dalam kelemahan daripada toko yang telah Andrian observasi adalah di situ adanya harga material yang cukup tinggi ya, betul? Andrian? Ya betul Ibu. Ya, strategi betul, apa yang harus dilakukan oleh si Sakinah Kerudung agar bisa mengatasi harga material yang cukup tinggi? Kalau strategi buat nanganin buat material yang makin tinggi itu bisa dengan membuat variasi model kerudung agar biasa membuat variasi model kerudung yang baru gitu Bu. Kayak misalkan nggak terlalu memakan bahan, kayak kan sekarang tuh banyak gitu kerudung yang nggak terlalu memakan bahan tapi bisa nutupin aurat gitu Bu. Jadi gak gede-gede banget, gak kecil-kecil banget gitu. Oke, untuk Dini sekarang. Ini tadi mengatakan bahwa tadi maaf yang pokuke ya, pokuke itu dalam bidang apa ya fashionnya? Ibu maaf, nggak kedengeran suaranya.